Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Maseva Story Channel yang memberikan kisah nyata dan penuh hikmah. Hari ini saya akan menceritakan kisah romantis tentang cinta anak orang kaya yang menikah dengan seorang kuli bangunan. Namun sebelum itu jangan lupa like dan subscribe ke channel ini terlebih dahulu. Alina duduk di ruang tamu rumahnya yang luas, dikelilingi oleh perabot mewah dan ornamen kristal. Cahaya matahari sore menyusup melalui tirai sutra yang sedikit tersingkap, memantulkan kehangatan lembut di dinding ruangan. Namun, hatinya terasa dingin dan kosong. Hidup di keluarga konglomerat memberinya segalanya, kecuali kebebasan memilih. Setiap langkah hidupnya telah diatur, dari pendidikan di luar negeri hingga daftar pria yang dianggap cocok oleh keluarganya. Tapi cinta, baginya, bukan sesuatu yang bisa diukur dengan angka atau gelar. Sore itu, dari balik jendela kaca besar yang menghadap ke jalan, pandangannya tertumbuk pada aktivitas di sebuah proyek pembangunan apartemen. Ia melihat para pekerja bangunan sibuk, keringat bercucuran di bawah terik matahari. Matanya terpaku pada seorang pria bertubuh kekar yang tampak berbeda dari yang lain. Langkahnya mantap, gerakannya penuh keyakinan, dan wajahnya memancarkan ketulusan yang langka. Pria itu adalah Rangga. Meski pakaiannya sederhana dan tubuhnya dilumuri debu, ada sesuatu tentang dirinya yang membuat Alina tak mampu berpaling. Ia ingin tahu lebih banyak tentang pria itu, tentang dunia di mana kerja keras menjadi nilai utama, bukan status atau harta. Keingintahuan itu menggelitik hatinya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Alina merasa ingin melangkah keluar dari tembok emas yang mengurungnya. Di balik jendela itu, ia mulai merencanakan langkah kecil menuju sesuatu yang baru. Alina melangkah keluar dari rumah mewahnya dengan langkah ragu. Angin sore yang membawa debu dari lokasi proyek membelai wajahnya, membuatnya merasa asing sekaligus bebas. Di tangannya, sebuah kotak berisi makanan dan minuman dingin, alasan sederhana untuk mendekati dunia yang baru baginya. Ketika ia tiba di dekat pagar lokasi proyek, suara palu dan deru mesin berhenti sejenak. Para pekerja memandangnya dengan tatapan penuh tanya. Seorang pria mendekat, memperhatikannya dari ujung kepala hingga kaki. Namun, sebelum pria itu bisa berkata apa-apa, Rangga muncul dari arah lain. "Selamat sore, ada yang bisa saya bantu?" Suara Rangga terdengar tenang, meski ia tampak heran. Alina tersenyum kecil. "Saya hanya ingin berbagi. Mungkin ini bisa membantu kalian beristirahat sejenak," katanya sambil memberikan kotak yang ia bawa. Rangga menerima kotak itu dengan tangan kasar yang penuh bekas kerja keras. "Terima kasih, Mbak. Tapi, apa yang membuat Anda ke sini?" Pertanyaan itu membuat Alina sejenak terdiam. Ia tak tahu harus menjelaskan bagaimana rasa penasaran membawanya ke tempat ini tanpa terdengar aneh. Akhirnya, ia berkata, "Hanya ingin melihat dunia yang berbeda." Jawaban itu membuat Rangga tersenyum. Ada sesuatu dalam caranya tersenyum yang membuat Alina merasa diterima. Mereka berbicara singkat tentang pekerjaan di proyek itu dan sedikit cerita tentang kehidupan para pekerja. Rangga bercerita bagaimana ia bekerja keras untuk membiayai pendidikan adiknya, yang kini hampir lulus dari perguruan tinggi. Ketulusan cerita itu menggugah hati Alina. Ia tak menyangka, di balik penampilan sederhana Rangga, ada jiwa yang begitu tangguh. Pertemuan singkat itu menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia duga. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat ketika Alina berpamitan. Ia kembali ke rumahnya dengan perasaan yang bercampur aduk. Ada rasa ingin tahu yang lebih besar dan keinginan untuk mengenal pria itu lebih dalam. Hari-hari berikutnya, Alina terus memikirkan Rangga. Tatapan mata pria itu, senyumnya yang tulus, dan caranya bercerita tentang perjuangan hidup membuat hati Alina bergetar. Ia tak bisa mengabaikan keinginan untuk kembali ke lokasi proyek. Sore itu, dengan alasan ingin berjalan-jalan, Alina kembali mendekati area pembangunan. Para pekerja yang sudah mulai mengenalnya menyambutnya dengan ramah. Di tengah mereka, Rangga muncul dengan wajah terkejut namun senang. "Kembali lagi, Mbak?" Rangga bertanya sambil menghapus keringat di dahinya. Alina tersenyum. Kali ini lebih percaya diri. "Panggil saja Alina. Saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang pekerjaan kalian." Rangga mengangguk dan mengajak Alina berjalan mengelilingi lokasi proyek. Ia menunjukkan bagaimana dinding-dinding besar itu dibangun, bagaimana setiap bata dipasang dengan presisi.
Rangga juga menceritakan betapa ia menikmati pekerjaannya, meskipun sering dianggap remeh oleh sebagian orang. Saya percaya setiap pekerjaan punya kehormatan, asal dilakukan dengan jujur, ujar Rangga dengan nada tegas. Alina terdiam mendengar kalimat itu. Ada sesuatu dalam cara Rangga memandang hidup yang membuatnya merasa kecil di tengah semua kemewahan yang ia miliki. Di momen itu, ia menyadari bahwa Rangga adalah cerminan ketulusan yang selama ini ia cari. Sejak hari itu, mereka mulai sering bertemu. Kadang Alina membawa makanan ringan, kadang hanya duduk berbicara dengan Rangga di sela-sela istirahatnya. Percakapan mereka semakin dalam, dari sekadar cerita ringan hingga membahas impian dan pandangan hidup. Namun, pertemuan-pertemuan itu tak sepenuhnya lepas dari perhatian. Salah seorang tetangga yang tinggal di dekat proyek mulai memperhatikan kedekatan mereka. Desas-desus pun mulai menyebar, perlahan sampai ke telinga keluarga Alina. Suasana di ruang makan keluarga Alina terasa mencekam. Ayahnya duduk di ujung meja, menatap tajam ke arah putrinya yang terlihat gelisah. Di sampingnya, ibunya berusaha menahan emosi, namun raut wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Apa yang kami dengar ini benar, Alina? Kau dekat dengan seorang kuli bangunan. Suara ayahnya terdengar berat, penuh kekecewaan. Alina mengangkat wajahnya perlahan. Benar, ayah. Namanya Rangga. Dia orang baik dan pekerja keras. Ibunya langsung memotong. Pekerja keras? Dia bukan dari kalangan kita, Alina. Apa yang kau pikirkan? Apa kau sadar bagaimana ini akan mencoreng nama keluarga? Alina menghela napas, mencoba menahan emosinya. Ibu, ayah, apakah kebahagiaan saya tidak lebih penting dari sekadar status? Rangga mungkin tidak kaya, tapi dia jujur dan penuh tanggung jawab. Itu lebih berharga dari semua ini. Ayahnya menggebrak meja. Cukup, Alina. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Hidup tidak sesederhana itu. Namun, Alina tidak mundur. Justru karena hidup tidak sederhana, saya ingin memilih jalan yang membuat saya bahagia. Saya sudah cukup lama hidup dalam aturan kalian. Kali ini, izinkan saya membuat keputusan sendiri. Percakapan itu berakhir tanpa solusi. Alina kembali ke kamarnya dengan perasaan berat, sementara kedua orang tuanya terjebak dalam perdebatan sengit. Di sisi lain, Rangga mulai merasakan beban yang sama. Desas-desus hubungan mereka sampai ke telinganya, membuatnya merasa menjadi penyebab konflik dalam hidup Alina. Pada malam yang sama, Rangga menghubungi Alina. Alina, kalau aku hanya membawa masalah untukmu, mungkin lebih baik kita berhenti. Kata-kata itu menusuk hati Alina. Jangan pernah bilang seperti itu, Rangga. Aku tahu ini sulit, tapi aku tidak akan menyerah. Aku ingin kita menghadapi ini bersama. Di tengah kerapuhan hati mereka, ada janji untuk saling mendukung. Meski dunia seolah melawan, cinta mereka tetap bertahan, menjadi harapan di tengah badai yang semakin besar. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Alina. Ibunya tak henti-henti mencibir setiap langkahnya, sementara ayahnya memutuskan untuk tidak berbicara sama sekali. Alina tetap tegar, meski setiap langkahnya terasa seperti mendaki gunung yang terjal. Di sisi lain, Rangga juga mulai merasakan tekanan. Teman-temannya di lokasi proyek mulai bergosip, beberapa bahkan menyarankan agar ia menjauh dari Alina. Namun, Rangga tetap berdiri teguh, mengingat janji mereka untuk saling mendukung. Suatu sore, Rangga mengundang Alina ke rumah sederhana tempat ia tinggal bersama adiknya, Nisa. Rumah itu terbuat dari dinding kayu yang sudah mulai usang, namun tetap terlihat rapi. Nisa menyambut Alina dengan senyum lebar. Senang akhirnya bisa bertemu dengan wanita yang sering diceritakan kakaknya. Mbak Alina, terima kasih sudah datang. Kak Rangga selalu bilang Mbak orang yang baik. Ucap Nisa dengan nada ceria. Alina merasa terharu. Di tengah kesederhanaan itu, ia merasakan kehangatan yang tidak pernah ia temukan di rumahnya sendiri. Ia membantu Rangga dan Nisa menyiapkan makan malam sederhana, duduk di lantai, berbicara tentang mimpi dan harapan mereka. Kak Rangga sering bilang ingin membangun rumah ini jadi lebih besar, supaya kami bisa menerima lebih banyak tamu, kata Nisa dengan mata berbinar. Alina tersenyum. Aku yakin kakakmu pasti bisa. Dia pekerja keras.
Malam itu, Alina semakin yakin bahwa Rangga adalah orang yang tepat untuknya. Namun, kebahagiaan singkat itu segera digantikan oleh kenyataan yang pahit. Ketika Alina pulang ke rumah, ayahnya sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya memerah, menahan amarah yang siap meledak. "Kau pikir apa yang kau lakukan, Alina? Berkunjung ke rumah pria itu? Apa kau ingin membuat keluarga ini menjadi bahan tertawaan?" Alina berdiri tegak, meski hatinya berdebar. "Ayah, aku hanya ingin mengenal dia lebih jauh. Apa itu salah?" "Salah, Alina. Kau menghancurkan reputasi kita. Mulai sekarang, kau tidak diizinkan bertemu dengannya lagi." Namun, Alina tidak bergeming. "Aku mencintainya, Ayah. Tidak ada yang bisa mengubah itu." Kata-kata itu membuat ayahnya terdiam. Namun, keheningan itu bukan akhir dari perjuangan mereka. Sebaliknya, itu hanya awal dari pertempuran yang lebih besar, di mana cinta mereka harus melawan segala halangan yang menghadang. Setelah malam penuh ketegangan itu, kehidupan Alina berubah drastis. Ayahnya semakin keras mengawasi setiap langkahnya, memastikan ia tidak bertemu dengan Rangga. Bahkan, ia mulai membatasi akses Alina keluar rumah, mengurungnya dalam tembok emas yang dulu ia anggap rumah. Namun, cinta yang tumbuh dalam hati Alina tidak mudah dipadamkan. Diam-diam, ia terus berkomunikasi dengan Rangga melalui pesan-pesan singkat. Setiap kata dari Rangga menjadi pelipur lara di tengah tekanan yang semakin menghimpit. Sementara itu, Rangga berjuang menghadapi rasa bersalah yang menghantui. Ia merasa menjadi penyebab penderitaan Alina, namun cinta yang ia rasakan membuatnya tak sanggup melepaskan. Dalam keputusasaan itu, Rangga memutuskan untuk melakukan sesuatu yang besar. Ia mulai mencari cara untuk meningkatkan taraf hidupnya. Rangga menghabiskan malam-malamnya belajar tentang bisnis kecil-kecilan dari seorang teman lama yang kini sukses mengelola toko bahan bangunan. Dengan uang tabungan seadanya, Rangga memulai usaha kecil menjual material bangunan. Awalnya, bisnis itu berjalan lambat. Rangga harus bekerja lebih keras, membagi waktu antara proyek dan usahanya sendiri. Namun, semangatnya yang tak kenal lelah mulai membuahkan hasil. Pelan tapi pasti, kepercayaan pelanggan mulai tumbuh, dan usahanya berkembang. Sementara itu, di rumah Alina, konflik dengan keluarganya semakin memanas. Ayahnya bahkan mencoba menjodohkannya dengan seorang pria dari keluarga terpandang. Namun, Alina menolak keras. "Ayah, aku tidak bisa menikah dengan seseorang yang tidak kucintai," ucapnya dengan suara tegas. "Kau harus memikirkan masa depanmu, Alina. Rangga tidak akan pernah bisa memberimu kehidupan yang layak," balas ayahnya. Air mata Alina mengalir, tapi ia tidak menyerah. "Hidup layak bukan hanya soal uang, Ayah. Kebahagiaan adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli." Ucapan Alina mulai mengguncang hati ibunya, meski ia belum berani menyuarakannya. Sang ibu diam-diam mulai memikirkan kata-kata putrinya, dan perlahan rasa empati mulai tumbuh. Di sisi lain, Rangga terus berusaha keras, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk membuktikan kepada keluarga Alina bahwa ia pantas untuk wanita yang dicintainya. Usaha kecil Rangga perlahan mulai menunjukkan hasil. Keuntungannya meningkat, dan ia berhasil memperluas jangkauan bisnisnya. Dalam waktu singkat, ia mampu menyewa sebuah ruko kecil sebagai tempat penyimpanan material bangunan. Rangga tidak hanya mengandalkan fisiknya, tetapi juga kecerdasan dan kegigihannya dalam memanfaatkan peluang. Namun, di balik semua kemajuan itu, Rangga tetap merasa ada yang kurang. Alina, wanita yang menjadi sumber kekuatannya, masih berada dalam situasi sulit. Ia tahu, selama keluarga Alina tidak memberikan restu, hubungan mereka akan terus berada di bawah bayang-bayang konflik. Sementara itu, di rumah Alina, ibunya akhirnya memutuskan untuk berbicara empat mata dengan putrinya. Pada suatu sore yang tenang, ia mendekati Alina yang sedang termenung di balkon. "Alina, kau benar-benar mencintainya?" tanya ibunya dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Alina menatap ibunya, matanya berkaca-kaca. "Ya, Ibu. Rangga adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup. Aku mencintainya bukan karena apa yang ia punya, tapi karena siapa dia." Ibunya menghela napas panjang. "Ibu hanya takut kau akan kecewa di kemudian hari.
Hidup itu tidak mudah, Alina. Ibu, aku tahu hidup tidak mudah. Tapi bersama Rangga, aku merasa bisa menghadapi apapun. Tolong beri kami kesempatan, jawab Alina, suaranya penuh harap. Perlahan, hati sang ibu mulai melunak. Ia menyadari bahwa kebahagiaan putrinya lebih penting daripada menjaga gengsi keluarga. Meskipun begitu, ia tahu meyakinkan suaminya bukan perkara mudah. Di lain sisi, Rangga memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia mengumpulkan keberanian dan datang ke rumah Alina untuk bertemu langsung dengan ayahnya. Ketika pintu besar itu terbuka, Rangga berdiri dengan tenang meskipun hatinya berdegup kencang. Ayah Alina memandangnya dengan tatapan tajam. Apa yang kau lakukan di sini? Rangga menjawab dengan suara mantap. Saya ingin berbicara, Pak. Saya tahu saya tidak berasal dari keluarga yang setara dengan Alina, tapi saya mencintainya dengan tulus. Saya bekerja keras, dan saya akan terus berjuang untuk memberinya kehidupan yang layak. Ayah Alina terdiam sejenak, terkejut dengan keberanian Rangga. Namun, ia tetap tidak mudah diyakinkan. Cinta saja tidak cukup. Kau tidak tahu betapa beratnya menjaga nama baik keluarga. Rangga menundukkan kepala dengan penuh hormat. Saya tidak meminta persetujuan Bapak sekarang. Tapi saya akan membuktikan bahwa saya mampu. Beri saya waktu. Kata-kata itu meninggalkan kesan mendalam, meski ayah Alina tidak mengakuinya. Rangga pulang dengan hati yang campur aduk. Namun ia tahu ia telah mengambil langkah penting untuk masa depan mereka. Hari-hari berlalu, dan usaha Rangga semakin maju. Ia mulai menerima pesanan besar dari proyek-proyek pembangunan di kota. Namanya menjadi dikenal di kalangan kontraktor sebagai penyedia material bangunan yang jujur dan dapat diandalkan. Rangga tidak hanya bekerja keras, tetapi juga membangun hubungan dengan semua orang yang pernah bekerja dengannya. Di rumah, Alina terus berusaha membuka hati ayahnya. Ia menceritakan semua kemajuan Rangga, tentang bagaimana pria itu berjuang dari nol hingga mencapai posisi saat ini. Namun, ayahnya tetap keras. Alina, semua ini belum cukup. Aku tidak akan menyerahkan masa depanmu pada seseorang yang belum sepenuhnya mapan, ujar ayahnya tegas. Alina tidak menyerah. Dengan dukungan ibunya yang kini mulai berpihak padanya, ia mencoba memberikan ruang bagi ayahnya untuk melihat kebenaran di balik usaha Rangga. Di sisi lain, Rangga mempersiapkan kejutan besar. Ia tahu bahwa keluarga Alina ingin bukti nyata, dan itulah yang akan ia berikan. Ia mengundang Alina dan keluarganya ke pembukaan resmi toko barunya yang kini lebih besar dan berada di lokasi strategis. Hari itu tiba. Alina, dengan bantuan ibunya, berhasil meyakinkan ayahnya untuk datang. Meski awalnya menolak, sang ayah akhirnya setuju, dengan syarat bahwa ia hanya akan mengamati. Ketika mereka tiba, mereka disambut oleh para pekerja dan pelanggan Rangga. Toko itu tidak hanya besar, tetapi juga tertata rapi dan penuh dengan produk berkualitas. Rangga berdiri di tengah ruangan, menyambut mereka dengan senyuman. Selamat datang, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang, kata Rangga dengan nada sopan. Ayah Alina mengamati segala sesuatu dengan saksama. Ia melihat bagaimana Rangga berbicara dengan pelanggan, bagaimana para pekerjanya menghormatinya, dan bagaimana pria itu mengelola bisnisnya dengan profesionalisme tinggi. Di akhir acara, Rangga menghampiri ayah Alina. Dengan nada penuh ketulusan, ia berkata, "Pak, saya tahu perjalanan saya masih panjang. Tapi saya berjanji, saya akan terus bekerja keras untuk memastikan Alina memiliki masa depan yang layak. Tolong beri kami kesempatan." Ayah Alina tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rangga dengan ekspresi sulit ditebak sebelum berjalan menuju mobilnya. Namun, di dalam hatinya, ia mulai melihat sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Keberanian, kerja keras, dan ketulusan Rangga yang sulit untuk diabaikan. Beberapa hari setelah pembukaan toko Rangga, suasana di rumah Alina mulai berubah. Sang ayah, yang biasanya penuh dengan kritik dan penolakan, tampak lebih sering terdiam, seolah memikirkan sesuatu. Alina, yang merasakan ada celah kecil dalam pendirian ayahnya, memberanikan diri untuk berbicara dengannya lagi. "Ayah, apa yang ayah pikirkan tentang Rangga sekarang?" tanya Alina hati-hati di ruang kerja ayahnya. Ayahnya memandang keluar jendela, lalu menghela napas panjang.
Aku tidak pernah menyangka dia bisa mencapai sejauh itu. Tapi, Alina, membangun bisnis itu satu hal. Mempertahankannya adalah hal yang lain. Ayah, kata Alina dengan suara lembut namun tegas. Setiap orang berjuang dengan cara mereka sendiri. Rangga mungkin tidak sempurna, tapi dia punya keteguhan hati. Itu yang membuatku yakin dia bisa melindungi aku, bukan hanya dengan uang, tapi dengan keberanian dan ketulusannya. Kata-kata Alina mengguncang hati ayahnya. Ia mengingat saat-saat ketika dirinya memulai bisnis keluarga ini dari nol, bagaimana ia dulu hanya seorang pedagang kecil yang harus membuktikan dirinya kepada kakek Alina. Kisah itu mirip dengan apa yang sedang diperjuangkan Rangga sekarang. Di sisi lain, Rangga terus bekerja keras. Ia bahkan mulai mengikuti seminar bisnis untuk memperluas wawasannya. Ia tahu bahwa cinta saja tidak cukup. Ia harus menunjukkan kepada keluarga Alina bahwa ia benar-benar mampu memberikan masa depan yang stabil. Akhirnya, momen yang dinantikan tiba. Ayah Alina memutuskan untuk bertemu dengan Rangga secara langsung di rumahnya, tanpa sepengetahuan Alina. Ketika Rangga membuka pintu dan melihat ayah Alina berdiri di depan rumah sederhananya, ia merasa gugup namun tetap bersikap sopan. "Selamat sore, Pak. Silakan masuk," kata Rangga, berusaha menjaga ketenangannya. Ayah Alina memasuki rumah itu, mengamati sekeliling dengan mata yang tajam. Ia melihat meja makan yang sederhana, foto-foto keluarga di dinding, dan suasana hangat yang mengisi setiap sudut ruangan. "Aku datang bukan untuk membicarakan bisnis atau cinta. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya membuatmu merasa pantas untuk Alina," kata ayahnya dengan nada datar namun penuh arti. Rangga menatap ayah Alina dengan penuh kesungguhan. "Pak, saya tidak pernah menganggap diri saya sempurna atau pantas. Tapi saya percaya, dengan usaha dan kerja keras, saya bisa menjadi suami yang baik untuk Alina. Dia adalah alasan saya ingin terus berkembang, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk kami berdua." Kata-kata Rangga membawa kesan mendalam. Ayah Alina, yang biasanya tegas dan sulit dilunakkan, akhirnya mengangguk kecil. Meski ia tidak langsung memberikan restu, ada perubahan dalam caranya memandang Rangga. "Buktikan bahwa kata-katamu tidak hanya janji kosong," ujar ayahnya sebelum pergi. Ketika Alina mengetahui bahwa ayahnya telah bertemu Rangga, ia merasa lega dan penuh harapan. Untuk pertama kalinya, ia melihat ada peluang nyata untuk meraih kebahagiaannya. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Rangga, yang telah berjuang keras untuk membangun hidupnya, merasa bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk melangkah lebih jauh. Dengan segala usahanya, ia telah membuktikan dirinya di mata banyak orang, termasuk ayah Alina yang perlahan mulai melihat sisi positif dirinya. Alina, yang tahu betapa berat perjuangan Rangga, juga merasa bahwa ini adalah momen yang krusial. Ia mengundang Rangga untuk datang ke rumahnya pada malam itu, sebuah malam yang penuh harapan. Mereka berdua tahu bahwa ada keputusan besar yang harus diambil, dan saat itu mereka akan menemui titik balik. Di ruang makan, Alina duduk bersama keluarganya. Wajahnya terlihat tegang namun penuh harap. Ayah dan ibunya duduk di hadapannya, masih dengan ekspresi yang sulit dibaca. Rangga datang dengan penampilan yang lebih rapi dari biasanya. Meski ia tetap mengenakan pakaian sederhana, ada sesuatu dalam dirinya yang menunjukkan bahwa ia kini bukan lagi pria yang sama seperti pertama kali Alina mengenalnya. Ia mengucapkan salam kepada ayah dan ibu Alina, lalu duduk dengan penuh rasa hormat di meja makan. "Terima kasih sudah menerima saya, Pak, Bu," kata Rangga dengan suara tegas namun penuh ketulusan. Ayah Alina memandangnya lama. Ada ketegangan di udara, namun ada juga rasa respek yang perlahan tumbuh. Setelah beberapa saat, ayahnya mulai berbicara. "Rangga, aku tidak mudah memberi restu. Namun, aku tahu kau telah berusaha keras. Aku ingin melihat sejauh mana kau bisa membawa kehidupanmu dan Alina ke depan. Tapi aku juga ingin kau tahu, kebahagiaan Alina adalah yang utama bagiku," kata ayah Alina, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Rangga menatap ayah Alina dengan penuh kesungguhan. "Pak, saya tidak bisa menjanjikan kehidupan yang mewah, tapi saya bisa menjanjikan bahwa saya akan selalu bekerja keras dan menjaga Alina sebaik-baiknya. Saya ingin menjadi seseorang yang dapat membuatnya bahagia." Ibunya, yang selama ini lebih diam, akhirnya ikut berbicara. "Kau sudah menunjukkan banyak hal, Rangga.
Kerja keras dan ketulusanmu tidak bisa kami abaikan. Kami hanya ingin Alina bahagia, dan jika kau bisa membuatnya bahagia, kami akan mendukung kalian berdua. Dengan kata-kata itu, udara di ruang makan terasa lebih ringan. Alina, yang duduk di samping Rangga, merasakan beban berat yang mulai terangkat dari pundaknya. Ia memegang tangan Rangga dengan lembut, merasakan dukungan yang akhirnya datang dari orang tuanya. Aku tahu ini tidak mudah, kata Alina, suaranya penuh emosi. Tapi kita telah melewati banyak hal untuk sampai di sini. Aku ingin kita terus maju bersama, tanpa ada yang menghalangi. Dengan restu yang perlahan diberikan, perjalanan mereka belum berakhir, tetapi mereka tahu bahwa langkah besar telah diambil. Cinta mereka tidak lagi tersembunyi dalam bayang-bayang keraguan, melainkan mulai bersinar terang di depan mata keluarga Alina. Dengan restu yang perlahan diberikan, Rangga dan Alina mulai menjalani babak baru dalam hidup mereka. Hubungan mereka kini mendapat pengakuan dari keluarga Alina, meskipun masih ada tantangan yang harus mereka hadapi. Meskipun perbedaan latar belakang tetap ada, cinta yang tulus antara keduanya semakin kuat. Rangga terus mengembangkan bisnisnya. Ia memutuskan untuk membuka cabang baru di luar kota, menginvestasikan sebagian besar keuntungan yang didapatkan untuk mengembangkan usaha. Alina mendukung sepenuhnya, bahkan mulai membantu Rangga dalam perencanaan bisnis, mengatur pemasaran, dan melakukan pengawasan operasional. Mereka bekerja sama sebagai tim yang solid, dan keberhasilan mereka semakin terlihat. Di sisi lain, hubungan Alina dengan orang tuanya pun semakin membaik. Meskipun ayahnya masih tetap hati-hati dalam menyikapi hubungan mereka, ia mulai mengakui keberhasilan Rangga. Sang ibu, yang sudah lebih menerima, seringkali mengunjungi rumah Rangga dan menyapa adiknya, Nisa, yang selalu tersenyum bahagia melihat hubungan mereka yang semakin dekat. Suatu hari, Rangga membawa Alina ke sebuah tempat yang sangat berarti bagi mereka. Itu adalah sebuah tanah kosong yang ia beli beberapa bulan sebelumnya. Dengan tekad yang kuat, Rangga berencana membangun rumah impian mereka di sana. Ia ingin memberikan Alina sebuah tempat yang penuh kenangan indah, tempat yang akan menjadi milik mereka berdua. Aku ingin kita membangun masa depan kita di sini, Alina. Tempat ini akan menjadi rumah kita, rumah yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan, kata Rangga, menggenggam tangan Alina. Alina tersenyum, matanya penuh dengan harapan. Aku selalu percaya padamu, Rangga. Bersama kamu, aku yakin kita bisa mewujudkan impian ini. Pembangunan rumah mereka dimulai dengan penuh semangat. Setiap hari Rangga bekerja keras di lokasi pembangunan, sementara Alina mengatur segala hal terkait desain dan dekorasi. Bersama-sama, mereka membangun bukan hanya sebuah rumah, tetapi sebuah kehidupan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Hari demi hari, rumah itu mulai terbentuk. Dinding-dindingnya kokoh, atapnya rapi, dan setiap sudut rumah itu memancarkan kerja keras dan dedikasi mereka. Alina merasa bangga, tidak hanya karena rumah itu, tetapi juga karena hubungan yang mereka bangun dengan penuh perjuangan. Sementara itu, bisnis Rangga semakin berkembang pesat. Ia mulai memperluas jaringan dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan. Keberhasilannya tidak hanya datang dari usahanya sendiri, tetapi juga dari dukungan Alina yang selalu berada di sampingnya, memberi semangat dan ide-ide segar. Pada suatu malam yang tenang, setelah pulang dari lokasi pembangunan rumah, Rangga dan Alina duduk bersama di halaman rumah mereka yang masih dalam proses pembangunan. Mereka menikmati secangkir teh hangat, menyaksikan matahari terbenam di horizon. Kita sudah sampai sejauh ini, Rangga, kata Alina dengan senyum lembut. Terima kasih sudah berjuang untuk kita. Rangga menggenggam tangan Alina, matanya penuh dengan cinta. Tidak ada yang lebih berharga bagi saya selain melihatmu bahagia, Alina. Ini semua bukan hanya tentang uang atau rumah, tapi tentang kita, tentang perjalanan kita yang penuh tantangan ini. Mereka berdua saling tersenyum, sadar bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Namun, mereka tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, mereka akan menghadapinya bersama. Dengan ketulusan, kerja keras, dan cinta yang tak pernah padam, mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas. Tidak peduli dari mana mereka berasal, selama mereka saling mendukung dan percaya satu sama lain, segala hal mungkin terjadi. Sekian dan terima kasih sudah menonton.